Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 Kurikulum Merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 6, 1 titik di bagian Puisi Raja Ampatku dan Teks Naratif. Nah, anak-anak semua, ini ada di halaman 138 sampai 142 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk, langsung saja kita mulai ya. Bab 6, 1 titik. Nah, anak-anak, di pembelajaran kita kali ini, semoga kalian dapat memahami kata-kata baru pada teks dan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Nah, anak-anak, kita mulai saja ke bahas bahasa. Sebelumnya, kalian sudah membaca cerita Raja Ampat. Teks di bawah ini judulnya hampir serupa. Isinya juga menggambarkan keindahan Raja Ampat, namun penyajiannya berbeda. Nah, judulnya adalah Raja Ampatku oleh B.E. Priyanti. Kita baca ya. Dari atas mata memandang, gugusan pulaumu berdaratan. Laksana untaian mutiara di lautan, sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang membahagiakan. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Nah, anak-anak semua, kalian mungkin bisa menebak bahwa teks Raja Ampatku di atas adalah puisi. Nah, tahukah kalian ada puisi yang termasuk ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ada pula puisi bebas yang cara penulisannya lebih bebas, tidak terikat rima, jumlah kata, ataupun jumlah larik. Puisi merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui perumpamaan atau majas anak-anak. Contoh majas seperti apa, Kak? Nah, contohnya seperti ini ya. Laksana untaian mutiara di lautan. Nah, gugusan pulau diumpamakan untaian mutiara. Kemudian contoh yang kedua, lambaian terumbu karang dan ikan menyapa. Nah, karang dan ikan ya ini termasuk dalam majas personifikasi. Jadi ini merupakan dipersonifikasi seolah-olah seperti manusia, anak-anak. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya ya anak-anak kita sudah sama-sama belajar yaitu majas personifikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian menulis. Dapatkah kalian membayangkan Raja Ampat seperti yang digambarkan pengarang puisi tersebut? Nah, sekarang bayangkan suatu tempat di daerah kalian. Ceritakan keindahannya dalam bentuk puisi. Tahap yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. Nah, ini tahap-tahap menulis puisi anak-anak. Yang pertama, tentukan tema puisi kalian. Kemudian yang kedua, buat daftar kata yang sesuai untuk tempat tersebut. Contohnya, ada kata jernih, gemericik, dan sejuk. Contohnya, puisi tentang air terjun. Yang ketiga, carilah perumpamaan atau majas untuk menggambarkan tempat itu atau suasananya. Contohnya anak-anak, bunyi hempasan ombak. Nah, seperti alunan musik. Yang keempat, tulislah puisi kalian di buku tulis dan bacalah puisi tulisan kalian dengan nyaring, rasakan keindahannya. Nah, anak-anak, jika ada kata-kata yang terasa janggal atau belum sesuai, kalian dapat mengubahnya lagi. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh anak-anak, yaitu contoh puisinya tema keindahan alam pantai. Daftar katanya ada kata ombak, pasir, ikan, dan camar. Judulnya Alam Indah Tepi Pantai. Yuk kita baca ya. Sang ombak menari-nari di tepian pantai, menyapa pasir yang terhampar luas. Camar berterbangan di atas ombak, berharap ikan segar bertemu mereka.
Ombak mengusap kedua mata kaki, terasa dingin hingga ke relung dada. Ikan-ikan kecil genit menggigit telapak kaki, menambah perasaan suka pada alam ini. Kupandangi kaki langit yang kemerahan, terasa indah dipandang mata. Kurasa sinar mentari indah inilah yang menyatukan langit biru dan laut luas. Nah, anak-anak, ini hanya contoh ya. Kalian bisa buat puisi sesuai dengan imajinasi kalian, dengan kreativitas kalian. Sekarang kita lanjut ke bagian membaca. Bacalah cerita berikut ini dengan intonasi yang tepat. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Yuk, kita langsung saja ya. Judulnya adalah Bertualang di Sabana Sumba. Selamat datang di surga eksotis wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya ramah Arman, sepupuku. Tangannya terentang terbuka lebar menyambut kedatanganku di bandara Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Sumba Timur. Arman memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi yang ingin aku kunjungi. Sejak Aman bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Di mana sabananya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 45 menit dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya, jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli, sabananya seperti permadani emas. Kalau kamu kesini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Aku mengangguk-ngangguk. Aku mengerti, pasti itu karena pengaruh musim. Nah, ini adalah gambar sabana di Sumba ya anak-anak. Kalau kudanya, cecarku lagi. Arman tertawa. Menurutnya di sekitar Puru Kambera ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisata untuk melihat kuda liar yang ada di Sumba di alam bebas. Nah, gerombolan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering, sehingga kuda-kuda aktif merumput. Nah, Nana, Pulau Sumba adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur, dan lautan. Yuk kita lanjut ya baca teksnya. Kita ke sana sekarang ya, seruku bersemangat. Besok, jawab Arman tegas. Aku sedikit kecewa, namun bagaimana lagi? Untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum. Kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung. Pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum. Karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Nah, teks di atas oleh B.E. Priyanti. Setelah membaca cerita Bertualang di Sabana Sumba, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya. Yuk kita jawab satu persatu ya. Kita mulai dari soal nomor A. Bagaimana menurut kalian cerita Bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan? Nah, ini bervariasi anak-anak. Di sini kakak mencontohkan ya jawabannya. Cerita Bertualang di Sabana Sumba sangat menarik karena bacaan tersebut mampu menunjukkan keindahan alam Sumba. Yang B, apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? Nah, jawabannya, judul cerita di atas sesuai dengan isi cerita, yaitu Petualangan di Sabana Sumba. Yang C, bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Nah, menurutku gambar ilustrasi pada cerita di atas mampu memperjelas maksud dari cerita. Nah, inilah jawaban-jawaban dari pertanyaan ini anak-anak. Sudah kakak bantu menjawab ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam belajar anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak-anak hebat.